Oke, ini adalah ruang kerja ya? Iya, ruang tamu. Ruang tamu. Iya, ruang tamu saya. Iya, Mbak. Selamat datang di ruang tamu saya, Mbak. Terima kasih, Pak. Jadi akhirnya lihat juga suasananya yang tampak juga ada banyak medali-medali, piala yang jadi hiasan untuk ruangan ini ya, Pak ya? Iya. Ini sebagai semangat juga bahwa memang sebagai bangsa Indonesia ini harus memiliki lebih banyak prestasi di bidang olahraga. Ya, Mbak Lulu, kalau tadi di luar kita kan hujan air. Nah, kita harapkan ke depan kita lebih banyak hujan medali. Amin. Nah, ini sebagai spirit bagi kita bahwa anak bangsa kita, para atlet kita banyak yang pernah menorehkan sejarah, membawa nama harum Indonesia di berbagai macam ajang internasional dan dunia. Yeah. Nah, ini yang sering saya tunjukkan kepada tamu-tamu saya, para atlet terutama, itu bahwa kalian juga harus membawa medali untuk Indonesia. Oke, nah bicara mengenai hal itu Pak, mungkin saja teringat artinya apakah kemudian masyarakat atau generasi muda saat ini melihat atlet ini apakah bisa dijadikan sebagai profesi gitu? Karena kalau kita lihat di berita misalnya ada beberapa atlet-atlet yang sudah usia tua, kemudian mereka seperti apa ya terabaikan, mereka tidak tahu lagi mereka mungkin dulu mengalami masa emas, tapi ketika itu setelah itu ya terpuruk hidupnya, juga akhirnya bisa nggak ya kalau jadi atlet bisa hidup nggak ya istilahnya begitu? Gimana Pak pandangannya? Saya kira kita harus terbuka menyampaikan bahwa seluruh masyarakat harus betul-betul terlibat mengawal para atlet ini dan tentu mengawal olahraga dengan baik. Karena ke depan tidak hanya support dari APBN yang kita harapkan, dan itu kecil pasti jumlahnya, kecil tidak sampai kemudian menyentuh grassroots, paling di level elit atlet untuk multi event, SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Tapi selebihnya tidak ada pilihan lain kecuali keterlibatan swasta, keterlibatan industri. Dan olahraga Indonesia ke depan harus betul-betul menjadi industri, sehingga memberikan harapan lebih banyak, kemudian pengelolaan yang lebih profesional, dan tentu ada jaminan lah bagi pelaku olahraga itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi, lebih sejahtera lagi, termasuk cover masa depannya. Saya kira harus masuk ke sebuah industri. Dan beberapa cabang olahraga memang sudah mulai untuk itu. Oke, sudah mulai dirintis ya. Keterlibatan sponsor, dunia usaha betul-betul nampak. Sambil contoh bagaimana badminton sudah betul-betul bisa memanage dengan baik dan memberi kepercayaan kepada sponsor. Sepak bola, basket, kemudian yang lain. Nah, ke depan menurut saya seperti halnya negara-negara maju, olahraga harus jadi industri. Tidak ada pilihan lain. Pemerintah hanya memberikan regulasi, kemudahan, mungkin juga kompensasi, dan tentu mungkin pemerintah nanti berbagi peran dengan swasta, pemerintah di ujungnya. Jadi memberikan reward seperti PNS, kemudian yang lain. Iya, baik, karena sangat disayangkan karena kalau kita lihat bisa ada banyak potensi gitu ya dari anak-anak muda, generasi muda gitu. Cuman kan mereka kadang ya udah olahraga sebagai olahraga aja, tidak kemudian menjadikan mereka untuk menjadi atlet dan segala macamnya gitu. Mungkin karena hal-hal yang semacam itu begitu ya. Dan kalau dia apakah sekolah olahraga sendiri perkembangannya seperti apa sih Pak? Tampaknya sekarang tidak terlalu gaungnya, mungkin tidak terlalu wow begitu. Mbak Lulu, saya sedang berkoordinasi terus dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana kita memperbanyak lagi sekolah-sekolah olahraga di kabupaten, kota, tidak hanya di provinsi. Meskipun sekarang di level provinsi sudah ada sekolah khusus olahraga, SKO. Kalau di Jakarta ada SKO Ragunan, seperti itu. Nah, ini harus diperbanyak, dimasifkan lagi, dan harus masuk ke semua level, khusus sekolah olahraga. Karena saya masih meyakini bahwa pondasi penting untuk melihat potensi atlet itu dari jalur olahraga pendidikan, dari basis pendidikan itu. Selain ada sekolah-sekolah olahraga, ada PPLP juga, pusat pelatihan, tapi juga ke depan menurut saya di level-level pendidikan manapun, saya kira olahraga harus ada tempat yang khusus di kurikulum maupun di ekstrakurikulum.
Nah ini saya kira tidak hanya Kemenpora yang bergerak, Yeah. tapi semua kementerian harus menjadikan ini sebagai bagian untuk melahirkan atlet. Karena sekali lagi atlet-atlet yang berprestasi itu rata-rata memang berangkat dari sekolah Ya. dari SK. Terbina Selain dari kecil, klub ya, Iya. dari klub. Dan yang paling penting lagi adalah membuat pondasi. Pondasi itu di sekolah, di anak-anak. Nah, bagaimana semua sekolah kemudian membuat kebijakan, katakanlah harus ada perlakuan khusus bagi atlet atau bagi anak yang memilih untuk menjadi atlet. Menjadi olahragawan. Oke, baik. Kemudian kalau bicara mengenai perbaikan atau renovasi di GBK ini kan sebenarnya apakah tujuannya, orang melihatnya ini sangat mewah sekali, terutama misal untuk lightingnya, kata mengalahkan San Siro, terbaik di dunia gitu ya. Apakah memang ini untuk Asian Games atau misal tujuan kedepannya memang ada mimpi juga Indonesia menjadi tuan rumah untuk event-event olahraga lainnya gitu yang berskala dunia, internasional? Gak apa-apa lah, biar GBK kita ini menjadi menjadi tempat yang buat negara lain iri untuk bisa lebih baik dari GBK, nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya. Dan Pak Presiden selalu memerintahkan kepada kita semua, seluruh event-event internasional, khususnya keolahragaan, itu bawa ke Indonesia. Jadi setelah nanti Asian Games, masih ada kejuaraan dunia basket tahun 2023 dan kejuaraan-kejuaraan yang lain. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai legacy ya? Betul, untuk untuk menjadikan GBK ini sebagai tempat yang selalu hidup. Tentu konteks pengelolaannya itu di bawah pengawasan langsung Menteri Sekretaris Negara, PPK GBK yang mengelola itu. Nah, tapi lebih dari itu, saya berharap ketika kita sekarang dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games dan insya Allah berhasil ini, maka saya berharap ke depan kita dipercaya kembali untuk jadi tuan rumah multi event yang lain, Olimpiade sekalipun, atau bahkan Piala Dunia sepak bola suatu saat. Ya. Kita harus optimis untuk itu dan momentum Asian Games harus kita jadikan sebagai tol ukur bahwa kita memang layak menjadi tuan rumah yang baik. Baik, luar biasa sekali mimpinya ya. Dan kalau dilihat mungkin atlet bisa dipersiapkan gitu oleh Kemenpora kalau misalnya prestasi dan segala macam. Tapi kesiapan dari masyarakat supporternya, kita tahu sendiri bahwa supporter Indonesia ini emosionalnya tinggi gitu. Antar klub saja bisa saling berantem. Nah, untuk menghadapi event-event internasional nih, setidaknya kan nggak mungkin kita bisa menyokalahkan mereka dalam tanda kutip. Tapi bagaimana? Apakah ada antisipasi juga di Asian Games ini untuk para supporter yang mungkin saking fanatiknya terhadap klub atau terhadap Indonesia? Ya, kadang fanatisme itu memang harus dibangun ya, harus dibangun sebagai bentuk kecintaan dan support kepada atlet yang sedang bertanding itu. Sekarang saya melihat satu kenyataan baru bahwa supporter kita sekarang sudah lebih dewasa, lebih arif, lebih bijak dan menjadikan olahraga ini sebagai tempat bersatunya seluruh keperbedaan. Olahraga menghilangkan sekat, menghilangkan rasa primordialisme dan kesukuan bahkan keagamaan. Tidak ada lagi itu. Sehingga masuk ke arena olahraga semua bersatu padu untuk mendukung atlet kita, sportif. Nah, suasana itu yang saya syukuri betul bahwa sekarang sudah berkurang bentrok antar supporter, sudah berkurang. Dan saya melihat bahwa nanti menjadi satu kebanggaan bagi seluruh supporter kita untuk merawat GBK dengan baik, menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan tentu kepanitiaan Pak Erick Thohir, Pak Inas Gok sudah menyiapkan lah bagaimana penanganan secara baik, mulai dari soal tiketing, kemudian fasilitas sehingga supporter kita lebih aman, lebih nyaman. Mbak Lulu mungkin ingat ketika kemarin bulu tangkis di Istora. Iya. Ada satu peristiwa ketika supporter mengangkat kakinya di depannya, ke kursi depannya, langsung di-shoot. Dan langsung semua melihat mereka. Dan itu saya kira bentuk peringatan yang bagus lah agar tidak mengulangi yang hal-hal begitu itu.
Oke, tapi antisipasi mengenai ini Indonesia Malaysia nih kan suka anggot-anggotan nih supporternya. Kalau misalnya apalagi belum terperang di sosial media misalnya gitu. Apakah juga ada antisipasi khusus misalnya? Kalau sosial media memang tidak bisa dihindari. Pastilah hal kecil apapun pasti ramai ya. Tapi saya kira tidak akan sampai masuk ke soal-soal bentrok fisik ya. Nah, itu pasti hanya psiwar maupun ya perdebatan di sosial media. Saya masih meyakini itu, karena kita serumpun, kita negara bersahabat, bertetangga, apalagi sama-sama Melayu, tidak akan lah terjadi konflik-konflik maupun bentrok antar supporter. Iya, karena tampaknya masih ada yang belum move on dari peristiwa yang kemarin SEA Games di Malaysia gitu. Ada banyak yang masih ingat aja, Mbak. Masih ingat aja bendera kebalik. Terus kemudian ya ada beberapa event-event misalnya yang ada kecurangan wasit dan segala macam. Nah, antisipasi untuk tidak terjadinya hal tersebut di Asian Games 2019 ini bagaimana? Kita udah bersepakat dengan Inaskog, Bu Menko PMK terus memantau ini. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di SEA Games dan beberapa kegiatan yang lain itu tidak terjadi di Asian Games. Kita harus menghormati tamu-tamu kita dari Asia, karena sekali lagi misi kita adalah memberi kepercayaan bahwa memang Indonesia ini layak jadi tuan rumah yang baik. Maka kita harus sambut mereka dengan baik. Hal kecil apapun, sekecil-kecilnya kita evaluasi, kita koreksi agar tidak terulang soal-soal yang pernah terjadi kemarin. Karena ini menyangkut persahabatan dunia. Persahabatan nggak boleh kita menyakiti negara yang lain. Iya. Ya, apalagi negara tetangga, nggak boleh gitu.